Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya berjalan dari meja kerja menuju tempat olahraga ya, yang tempatnya di lantai 2 tempat saya bekerja. Di video ini saya ingin menjawab pertanyaan bagaimana istiqomah dalam olahraga. Dan sebenarnya kaidah ini juga bisa kita gunakan untuk aktivitas yang lainnya ya. Bagaimana kita bisa istiqomah dalam melakukan satu kegiatan. Ya, jawabannya adalah kita mengerti tujuan yang tepat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengerti tujuan yang tepat ya, yang pas dari aktivitas yang ingin kita geluti tersebut. Bismillah. Kalau kita ingin olahraga, tujuan apa yang paling pas, paling tepat untuk kita, ya kan? Nah, kalau saya pribadi, alhamdulillah saya bersyukur tujuan saya yaitu yang pertama tentu ingin sehat. Nah, kita harus breakdown lagi. Setelah sehat, tujuannya apa? Kan gitu ya. Setelah sehat itu tujuannya apa? Nah, sehat itu bukan tujuan tapi sarana. Setelah sehat tujuannya apa? Nah, saya pengen bisa umroh, bisa tawaf di umur misalnya 50 tahun, di umur 60 tahun dan seterusnya. Makanya saya paling suka latihan kaki. Ya kan? Gitu. Terus kemudian selain itu, misalnya saya juga kepengen menularkan semangat sehat itu kepada orang-orang yang saya cintai. Misalnya kepada istri, kepada orang tua, ya, kepada bapak, kepada ibu dan seterusnya. Nah, sekarang kebayang bagaimana kita memotivasi mereka untuk hidup sehat kalau kita sendiri malas-malesan, ya enggak? Nah, oleh karena itu kita berusaha untuk menjalankan pola hidup sehat dengan harapan kita bisa melayani mereka dengan sebaik mungkin. Ya, membantu mereka, karena membantu bukan hanya sekedar dengan uang, tetapi lebih dari itu dengan sumbangsih berupa tenaga, ya, dengan tindakan. Dan ini tidak akan bisa kita lakukan kalau kita tidak mempunyai badan yang fit begitu. Salah satu contoh, saya pernah membantu saudara yang masya Allah dia punya kesibukan, punya hajat yang di sana tidak bisa dilakukan kecuali kalau badan kita fit. Nah, saat itu dia harus mengirim karena dia sendiri tidak bisa berangkat ke Jawa Timur waktu itu dan waktunya mepet, tinggal 2 hari lagi, sedangkan semua orang yang dia mintai bantuan, mintai tolong itu nggak bisa. Nah, saat itu jam 10 malam saya ditelepon, mau nggak mau minta tolong sambil nangis harus berangkat. Nah, saat itu kebayang kalau kita nggak punya badan yang fit ya. Nah, saat itu malam Jumat, saya ingat malam Jumat berangkat dari Bogor menuju ke Jawa Timur. Ya, di masa pandemi ini gitu. Semua sudah disiapkan, saya tinggal berangkat. Alhamdulillah saya bersyukur badan saya fit berangkat ke sana dan urusan selesai jam 2 siang. Jadi jam 10 pagi, sekitar 12 jam kita sampai sana. Jam 10 pagi sampai sana, urusan sampai jam 2 siang, balik lagi ke Jakarta, ke Bogor ya. Dan saya bersyukur bisa menolong, membantu mereka, dan harapannya dengan kita membantu berupa tenaga itu ya kita bisa menularkan kebaikan-kebaikan yang lain kepada mereka. Dan bayangkan kalau seandainya kita bisa mempengaruhi istri kita, anak-anak kita untuk menjalankan pola hidup sehat, apalagi orang tua kita untuk menjalankan pola hidup sehat. Tentunya ini lebih dari sekedar kita memberikan uang kepada mereka. Misalnya kita berikan uang 1 miliar gitu ya. Tetapi pola hidup mereka tidak sehat, tidak baik, tidak bagus. Di sisi yang lain kita memberikan
satu motivasi yang dengannya mereka semangat menjalankan pola hidup sehat seperti kita. Ini lebih luar biasa, ya kan? Lebih berharga dari kita memberikan uang berpuluh-puluh juta, beratus-ratus juta, bahkan bermiliar-miliar, ya kan? Nah, itu tujuan saya. Dan ini alhamdulillah saya bersyukur terbukti ketika orang tua saya sakit, ya. Orang tua saya sakit, ibu terkena stroke waktu itu. Saya bersyukur, saya bisikkan di telinga mereka, di telinga ibu, Bu, kalau seandainya anak-anak cucu ibu menjalankan pola hidup sehat seperti saya, tidak merokok, istirahatnya teratur, makanan yang alami, mereka semua sehat, semangat beribadah, ibu mau nggak? Mau, katanya. Ibu mengangguk waktu itu, nggak bisa ngomong. Kemudian saya bisikkan lagi ke ibu, begini Bu, mumpung ibu sudah tua, mumpung ibu sudah sepuh, kesempatannya ibu untuk menyemangati mereka. Dan kalau ibu yang memberikan semangat, menyuntikkan semangat itu kepada mereka, minimal mereka tidak membantah, ya kan? Kalau saya yang mengatakan ini kepada mereka, tentu mereka akan berkilah. Oh, kamu masih muda. Oh, kamu masih enggak. Kalau ibu yang mengatakan itu, insya Allah akan didengar. Dan kalaupun tidak dengar, insya Allah minimal mereka tidak berani membantah. Saat itu saya bersama ibu dan saudara-saudara saya, ya, kakak, paman, ya, menyemangati ibu. Dan alhamdulillah saya bersyukur semangat itu masuk dalam hati sanubari ibu. Dan sampai sekarang saya bersyukur bisa melihat ibu berjalan lagi. Dan setiap pagi ibu selalu olahraga, ya, di depan rumah. Nah, itulah tujuan. Kita harus mengerti tujuan. Jika kita ingin melakukan sesuatu, kita harus pahami tujuan kita melakukan hal tersebut. Ketika tujuan kita kuat dan sesuatu yang benar, yaitu karena Allah, kita berjalan menuju tujuan tersebut dengan semangat. Apapun hambatannya, insya Allah akan menjaga niat-niat kita. Allah akan menjaga kita sehingga istiqamah dalam melakukan suatu kegiatan, bukan hanya olahraga, tapi juga pada aktivitas kita yang lain. Itu tujuan. Kita harus mengerti tujuan. Dalam bekerja pun seperti itu. Kenapa kita bekerja? Ya, bukan sekedar mencari uang, tidak. Ya betul, kita butuh uang, betul. Tetapi kalau tujuan kita hanya itu, maka motivasi kita akan lemah. Ya, tujuan kita harus lebih dari sekedar mencari uang. Apa itu? Kita ingin membuat karya yang kalau kita meninggal, karya itu bermanfaat untuk orang lain. Dan tentunya kalau karya itu sudah bermanfaat untuk orang lain, maka juga akan bermanfaat untuk diri kita ketika nanti kita sudah meninggal dunia. Ketika motivasinya benar, tujuannya benar, baik, dan tujuannya adalah sesuatu yang panjang, sesuatu yang kekal, maka insya Allah tidak akan terasa berat. Seberat apapun besi yang kita angkat, seberat apapun aktivitas yang kita kerjakan, semuanya akan terasa ringan. Ya, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.